Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hasan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhumah yang insyaallah mudah senantiasa diberikan kesabaran, senantiasa diberikan kesehatan, dan insyaallah nantinya di yaumil akhir nanti dikumpulkan sekeluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya memanjatkan puja dan puji seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, Allah kasih kesehatan. Sehat-sehat jadi semua, Bu? Ibu, sehat-sehat jadi? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat-sehat jadi? Alhamdulillah. Yang mana kita pilih? Sehat-sehat banyak uang. Masya Allah. Aling-aling. Ya, alhamdulillah. Jadi kesehatan itu luar biasa, Bapak Ibu. Perlu kita syukuri. Cuma terkadang kata Rasul, nikmatani maqbulun katsiran minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan sama orang-orang, sama manusia. Nanti hilang, ya baru sadar, baru misal apa itu as-sehat. Salah satunya adalah kesehatan. Nanti sakit, baru seandainya waktu sehat kita begini. Jadi bersyukurlah kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masih diberikan nikmat iman. Kenapa kita bisa sholat? Karena nikmat iman yang diberikan Allah. Kenapa bisa kita hadir di sini mau dengarkan ceramah takziah, silaturahim dengan keluarga almarhumah? Karena iman yang ada di dalam hati kita. Biar diumumkan dari jauh-jauh kemarin, datang ke takziah, datang ke sholat Jumat, datang ke pengajian. Kalau bukan hidayah, tanpa iman, keyakinan kepada Allah, tidak akan bergerak. Hanya kita bersyukur kalau diberikan nikmat iman. Kemudian kita bersyukur diberikan nikmat kesempatan. Banyak orang mau datang ke sini malam ini untuk hadir, tidak ada kesempatannya. Jadi alhamdulillah kita dikasih nikmat iman, dikasih nikmat kesehatan, dikasih juga nikmat kesempatan. Maka senantiasalah bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang lain saja kasih ibu luar biasa berterima kasih. Saya tadi belum aku makan ini kue. Saya bilang Pak Juma dimakan kita. Terima kasih banyak, terima kasih. Belum itu aku makan. Nah, berterima kasih, Mas. Apalagi kalau sebentar mau pulang ini, terima kasih banyak. Nah, besok cerita lagi di kantor, baik itu Pak Jumadi. Kalau pulang tidak kasih kue. Baiknya apa itu? Misalnya, kalau ada sebentar, alhamdulillah. Ada di sini. Kalau saya punya rugi kalau kita kasih, enggak. Ya, karena ada pondok tahfizku sama pantiku. Ya, jadi kalau banyak makanan, ya, saya bawa ke panti. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kita selalu. Sama manusia kita saja berterima kasih. Nah, kasih kita tetangga takui, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Tidak ada di tetangga tak dicerita lagi sama orang lain, baik itu tetanggaku. Itu manusia yang kasih hanya sedikit saja. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa? Nah, kasih berbagai nikmat. Ya, nah kasih, Masya Allah, luar biasa di tubuh kita ini, alhamdulillah. Jangan jauh-jauh. Cuma kadang manusia baru bersyukur kalau yang di luar dirinya ini. Nanti ada motornya, alhamdulillah. Nanti ada mobilnya, alhamdulillah. Tidak mensyukuri yang ada di dalam tubuhnya. Padahal tidak kita pagi-pagi bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau kasih saya tangan.
mata yang bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, kaki yang masih bisa berjalan. Karena tidak kita berterima kasih? Begitu banyak orang di luar sana tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa jalan kaki. Masya Allah Pak, luar biasa. Maka bersyukurlah. Ya, kurang-kurang keluhan, dede. Nah, kurang-kurang namanya itu. Buk, Makassar sih. Makassar nih. Tapi itu kan di Bugis. Ya. Kalau tidak kita tahu bahasa Bugis, ada di terjemahannya di bawah sini. Ya, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, pemimpin kita, dan insya Allah pemberi syafaat kita di yaumil akhir nanti, yakni baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang cinta sama kita, itu minabita. Kalau ada orang yang mau berkorban, ya, nah korbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan umatnya, dia minabita. Orang yang sering ingat itu minabita. Bayangkan Bapak Ibu ketika sakaratul maut mau meninggal, siapa yang diingat? Anaknya? Bukan. Sahabatnya? Bukan. Istrinya? Bukan. Siapa yang diingat? Ummati, ummati, ummati. Kita semua yang diingat ini. Kalau kita mau meninggal sakaratul maut, kira-kira siapa yang diingat? Paling yang diingat dicilang. Anak-anak belum kuliah, anak-anak belum kerja. Itu yang diingat. Bayangkan Nabi ketika sakaratul maut tidak ingat keluarganya, tidak ingat sahabatnya, ingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, yang dicari lagi-lagi bukan istrinya, bukan sahabatnya, bukan anaknya, tapi yang dicari kita semua ini. Aina ummati? Di mana umatku? Di mana umatku? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ya, Nabi diperkenankan untuk jalan-jalan ke surga. Nah, ketika diantar sama malaikat Jibril mau masuk ke pintunya surga, Nabi tidak mau berhenti. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak mau masuk? Apa kata Rasul? Saya tidak mau masuk kalau belum ada jaminan umatku juga masuk surga. Yang kata tidak mau masuk surga Nabi kalau tidak ada jaminan kita masuk surga. Jadi insya Allah kita masuk surga semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah rahmati dan dimuliakan Allah. Saya tidak lama ji, tenang lagi. Jadi jangan lagi bilang lamanya kapan ini. Baru pembukaan tadi. Lama-lama kayaknya setelah ini. Jangan lagi. Tidak lama ji insya Allah Bapak Ibu. Karena memang saya mengantuk semua bagi. Karena yang kemarin pasti sudah semua menceritakan masalah kematian, masalah ini, amal-amal. Saya tinggal menyimpulkan. Insya Allah saya tidak lama ji. Kalau selesai bicara mampu berhenti doma. Cocok ya? Ya, jadi insya Allah tidak lama ya. Selesai cara mampu berhenti doma. Ya, angkat tangan mami. Ya, baik. Suatu saat, ya, ada orang datang kepada Pak Kiai. Nah, kemudian bertanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, kira-kira kalau saya bertobat, ya, saya minta ampun sama kita, ya, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira bisa masuk surga? Nah, jadi orang ini mengatakan kepada Pak Kiai, kira-kira pernah taubatkah? Minta ampun sama Allah, kira-kira bisa masuk surga? Kata Pak Kiai, belum tentu. Bertanya lagi Bapak. Nah, di samping saya bertaubat, ya, ibadah-ibadah saya tingkatkan. Yang tadinya saya sholat 5 waktu ini sekarang sholat duha mah, tahajud mah, qabliyah, ba'diyah, sholat rawatib dan sebagainya. Kira-kira bisa masuk surga? Kata Pak Kiainya, itu pun tidak pernah kuliah, belum bisa. Tambah penasaran ini Bapak bertanya lagi, Pak Kiai, di samping saya bertobat, saya tingkatkan ibadah, sebahagian besar harta yang saya miliki saya belanjakan di jalan Allah. Banyak-banyak bersedekah di jalan Allah. Sumbang masjid, sumbang panti asuhan, sumbang fakir miskin dan sebagainya. Apakah dengan itu semua saya sudah bisa masuk surga? Kan semua masuk surga dong? Nah, karena di akhirat itu Bapak Ibu dua di tempat. Kalau bukan surga, neraka. Tidak ada itu tengah-tengah, bilang saya di tengah-tengah mana? Tidak ada. Kalau bukan di surga di neraka, kalau bukan di neraka di surga. Nah, ini bertanya kepada Pak Kiai, apa yang harus dilakukan? Nah, kata Pak Kiainya, itu pun belum bisa. Penasaran ini orang, terus apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa masuk surga?
Kata Pak Kiainya, yang paling pertama yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa masuk surga, Anda harus mati terlebih dahulu. Ternyata syaratnya untuk masuk surga salah satunya yang pertama adalah mati. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Ibu mau masuk surga? Oh, mati dulu. Mau masuk surga sekarang, besok, lusa atau bagaimana? Daftar memang nih. Bapak-bapak mau masuk surga, Pak? Bapak-bapak mau mati dulu. Berarti surga yang dijanjikan Allah, surga yang kita rindukan hanya bisa dinikmati kalau kita mati terlebih dahulu. Berarti yang harus kita yakini, ibadi kita patah yang jauh kematian, ya minta maaf kalau Makassar kurang ini ya. Saya belajar tonjak Makassar, karena saya orang Bugis Pangkep. Ya, anjo kematian merupakan suatu nikmat, kebajikan. Kenapa? Kebaikan karena dengan mati kita bisa bertemu Rasulullah. Dengan mati kita akan bertemu dengan Allah. Karena al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Wa kullu, dan setiap manusia pasti akan melewati ini pintu kematian. Jadi harus yakin bahwa akan mati. Dan berbicara masalah kematian, Bapak Ibu, tidak ada syaratnya. Misalnya kematian itu berdasarkan umur, belum tentu. Kenapa? Terkadang kalau kita berbicara kematian, anjona budaya saya orang tua nalihati, itu bapak putih rambutnya tidak lama nih. Itu nenek batu-batu nih tidak lama itu. Istilahnya anak budaya, kelapa apa yang diambil santannya. Kelapa apa? Kelapa tua. Berarti yang dulu mati orang tua. Tapi Nabi lantongi orang tua ya, kelapa apa yang enak dimakan pada saat buka puasa? Kelapa? Berarti Nabi lantongi bapak-bapak berarti yang muda duluan. Mangga apa yang enak dimakan? Mangga masak, berarti yang tua-tua itu yang cepat mati. Nabi lantungi orang hamil kan mangga yang enak ketika hamil, mangga muda. Jadi berbicara masalah kematian bukan berdasarkan umur. Yang muda bisa mati, yang tua juga bisa mati. Begitu banyak orang anaknya masih hidup, bapaknya sudah meninggal. Dan begitu banyak juga orang bapaknya masih hidup, anaknya sudah meninggal. Berarti kematian Bapak Ibu bukan berdasarkan umur, maka harus siap-siap semua. Karena kematian bukan berdasarkan masalah umur, tua muda, ya, semua jika pada waktunya akan mati. Yang kedua, mati itu bukan berdasarkan kesehatan. Bahwa yang sakit itu pasti akan mati, belum tentu. Buktinya almarhumah tidak dirawat di rumah sakit, toh? Tidak. Banyak orang berbulan-bulan dirawat di rumah sakit, belum meninggal. Bahkan begitu banyak orang yang sakit dijemput sama orang sehat, ketika pulang ditabrak meninggal. Berarti kalau belum waktunya tidak akan mati. Jadi mati bukan berdasarkan kesehatan. Orang sehat bisa mati, ya, orang sakit juga bisa mati. Semuanya siap-siap. Kemudian mati bukan berdasarkan jabatan. Jangan dulu meninggal Pak RT, kenapa ya? Baru-baru dilantik. Jangan itu meninggal Pak Desa, kenapa ya? Baru 1 periode. Jangan itu meninggal Pak Bupati, kenapa? Masih ada 2 tahun. Belum tentu. Mulai dari presiden, mati. Gubernur, mati. Bupati, mati. Pak Lurah, mati. Pak Desa, mati juga. Pak RT, lebih-lebih. RW, mati juga. Nah bilang itu Pak RT, Pak RW, kita ini keikhlasan mampu berapa. Kalau ketua RT itu Pak, rugi tenaga. RT, rugi tenaga. Nah karena ketua RW ya, kita juga ini keikhlasan mampu. Kenapa? Punna ketua RW juga rugi waktu. Jadi siapapun itu pasti akan mati. Dokter, ya yang katanya menyembuhkan orang sakit, pasti akan mati. Polisi mati juga, tentara mati juga, ustaz.
Hah? Ya, banyak tahu jawab.